Hai semuanya, aku Kamila. Hari ini aku mau bahas satu kasus menarik, yaitu tentang glioma. Glioma ini merupakan tumor ganas otak yang sering kambuh walaupun udah dioperasi dan juga diterapi. Masalahnya, setelah pasien diterapi, di radioterapi, di kemoterapi, muncul lesi baru di dalam citra MRI. Nah, dokter jadi bingung, itu tumor termasuk tumor kambuh atau tumor akibat efek radiasi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pasien memerlukan pemeriksaan MRI perfusion yang bertujuan untuk menilai seberapa baik darah mengalir dan juga menyalurkan oksigen serta nutrisi ke dalam jaringan otak. Yang pertama, ada teknik ASL atau arterial spinagling. ASL ini nggak perlu kontras gadolinium, jadi aman banget. Karena dia itu pakai darah dari pasien itu sendiri untuk menjadi kontras alami. Prinsipnya ASL ini tuh menandai air di dalam darah menggunakan pulsa radiofrekuensi untuk mengukur cerebral blood flow atau CBF, atau seberapa cepat darah ini mengalir ke jaringan otak. Selanjutnya yaitu ada DSC atau Dynamic Constitutive Contrast. Dia ini memakai kontras gadolinium untuk mengukur perubahan sinyal T2 bintang saat kontras melewati pembuluh darah. Dari situ, kita tahu RCBV, cerebral blood volume atau volume darah, dan RCBF, relative cerebral blood flow atau kecepatan aliran darah, dan juga MTT, mean transit time atau waktu darah melewati kapiler. Dan yang terakhir ada DCE atau Dynamic Contrast Enhanced. Dia ini juga memakai kontras gadolinium, tapi kali ini dia digunakan untuk menilai kebocoran pembuluh darah. DC ini menganalisis perubahan sinyal T1 saat kontras menembus dinding kapiler dan masuk ke dalam jaringan. Jadi kesimpulannya, mana nih yang terbaik? Yang terbaik yaitu yang ASL, karena dia itu efektif dan juga aman untuk membedakan tumor kambuh dari efek terapi radiasi. Jika aliran darahnya tinggi, kemungkinan itu merupakan tumor aktif yang kembali, tumor kambuh. Dan jika aliran darahnya rendah, bisa jadi itu jaringan parut atau efek dari terapi radiasi. Sementara DSC ini tuh untuk melihat volume darah, dan juga yang DCE ini untuk menilai kebocoran pembuluh darah. Jadi dari tiga teknik ini, kita nggak cuma lihat anatomi dari otak saja, tapi juga bisa tahu seberapa hidup jaringan yang ada di dalamnya. Seru banget kan MRI? Terima kasih dari aku, dan sampai jumpa.